Dinkes Kemenkes Jakarta 1 mempersembahkan simulasi penanggulangan krisis kesehatan pada bencana yang terdiri dari proses command post exercise dan field training exercise, di mana di dalamnya melibatkan beberapa peran, diantaranya Health Emergency Operations Center, Emergency Management Technician, BPDB, dan pemadam kebakaran dalam penyelenggaraannya. Dimulai dengan kegiatan rencana kontingensi yang dimana merupakan dasar dalam menyusun rencana operasi. Aktivitas rencana kontingensi dilakukan setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat bencana. Aktivitas rencana kontingensi dilakukan beberapa saat sebelum terjadinya bencana atau siaga darurat dengan kriteria kondisi curah hujan yang tinggi dan terus-menerus dengan intensitas lebih dari 150 mm per hari, baik di hulu maupun di DKI Jakarta, disertai dengan tanda-tanda peringatan dini dari BMKG berdasarkan pemantauan cuaca. Kenaikan permukaan air laut saat pasang tertinggi dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Adanya pernyataan status siaga 1 dan pintu air Katulampa, Depok, dan 9 pintu air lainnya berdasarkan pengamatan ketinggian muka air yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Kota, Administrasi Jakarta Barat. Jika indikator potensi bencana telah aktif atau terjadi atau terpenuhi, maka sistem peringatan dini banjir secara intensif memberikan informasi awal tentang akan terjadinya banjir dan kemungkinan lokasi yang akan tergenang. Setelah potensi bencana diaktifkan, Kepala BPDB segera melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh perangkat SKPD dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana, diantaranya TNI, Kepolisian, Basarnas, BMKG, PMI, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Usaha, dan lain-lain, di mana di dalamnya membahas mengenai pembaharuan data sumber daya yang secara real dapat digerakkan dalam proses tanggap darurat, menyepakati struktur komando tanggap darurat yang akan digunakan dan dilengkapi dengan pembagian tugas yang mengacu pada SOP atau prosedur tetap dalam lampiran rencana kontingensi, serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang status tanggap darurat aktif. Selanjutnya masuk ke proses CPX atau Command Post Exercise. Adalah sebuah pos komando latihan yang berfungsi sebagai melatih kesiapsiagaan dan koordinasi antar lembaga seperti BPDB, BNPB, dan Dinas Kesehatan, mengasah kemampuan pengambilan keputusan, melakukan dan menguji materi latihan, serta membangun kerjasama dan komunikasi yang efektif. BMKG menginformasikan bahwa akan ada cuaca ekstrim yang melanda di wilayah DKI Jakarta. Maka CPX Provinsi mengambil langkah untuk merespon BMKG. Langkah pertama yaitu melakukan pemetaan wilayah berisiko dan menginformasikan pihak terkait untuk melakukan mitigasi dan pelatihan tersebut. Selanjutnya, mengadakan rapat internal untuk membentuk tim pengendali dan juga tim informasi sebagai cara melakukan pembuatan injek serta peta tabletop. Lalu selanjutnya melakukan kegiatan CPX dengan mengundang Dinkes Kota Jakarta Barat, Dinkes Kota Jakarta Selatan, dan Dinkes Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perencanaan penanggulangan kesehatan. Pada saat kegiatan CPX, pembukaan oleh Ketua CPX, pembentukan kelompok, tim informasi menyebar, serta masuk ke setiap tim atau suku dinas untuk membahas injek. Serta tabletop yang dipimpin oleh tim pengendali. Tabletop menjelaskan tentang bagaimana alur di lapangan sesuai data yang dimiliki oleh kedua tim masing-masing. Tim Sudinkes Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan setiap anggota subklaster melakukan penerapan sesuai kasus pada tabletop yang diberikan oleh tim CPX.
dan dipantau oleh tim evaluasi untuk mengawasi serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan. Setelah dilakukan pembahasan tabletop, tim evaluasi mengevaluasi injek yang sudah dijawab oleh kedua tim. Dengan hasil masing-masing suku dinas mampu memahami alur dan prosedur yang harus diikuti saat menghadapi situasi darurat atau bencana pada hari H. Ini mencakup pemahaman tentang langkah-langkah yang harus diambil, koordinasi antara lembaga, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Memasuki proses Field Training Exercise atau FTX merupakan latihan di lapangan atau simulasi akhir yang dilakukan untuk menguji kesiapan dan kemampuan suatu tim atau organisasi dalam menghadapi situasi darurat. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi sesama tim, mengidentifikasi kekurangan agar jika terdapat kekurangan di lapangan dapat dilakukannya perbaikan, meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis para anggota tim, serta mengevaluasi kesiapan tim dalam menghadapi bencana. Saat ini, tanggal 15 Februari 2000XX, hari kedua pasca banjir Cengkareng dan Rawabuaya. Permasalahan yang timbul mayoritas adalah banyaknya pengungsi dan adanya korban tenggelam. Korban yang mengalami tenggelam dan belum dilakukan evakuasi akan menjadi prioritas penanganan saat ini. Bala bantuan datang membantu para korban yang terkena dampak banjir. Dengan perahu karet, petugas sigap menggerahkan seluruh tenaga untuk menolong korban. Korban yang diselamatkan dari tempat kejadian dilakukan triase untuk mengidentifikasi pasien termasuk dalam kategori hitam, merah, kuning, atau hijau. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat berjalan, harap kumpul segera di titik suara di titik kumpul. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat berjalan, dapat kumpul di titik kumpul. Beberapa korban yang masih dapat melakukan mobilisasi secara mandiri langsung mendengar arahan dari titik kumpul untuk diberikan triase hijau. Para korban triase hijau mengeluh badannya gatal-gatal dan beberapa ada yang diare akibat dampak banjir. Beberapa korban dengan luka-luka dibawa ke tenda triase kuning. Terdapat pasien dengan tidak sadarkan diri, di mana masuk ke dalam kategori triase merah. Diberikan pertolongan pertama oleh para petugas.
Selanjutnya, korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Korban meninggal yang termasuk ke dalam kategori triase hitam segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Tenaga cadangan kesehatan atau TCK yang didatangkan dari beberapa wilayah dari luar DKI Jakarta untuk merespon terjadinya banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Selanjutnya, pihak TCK memberikan surat tugas dan mengisi form kedatangan serta daftar logistik yang sudah dibawa. Proses registrasi dilakukan secara manual dan digital untuk pemberkasan dan pengecekan. Untuk rekan-rekan TCK, pimpinan saya Amil Ali, kencang, depan, gerak! 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 Oke, baik. Di sini sekarang waktunya untuk pemeriksaan logistik. Logistik yang kalian bawa akan didata. Jadi dimohon ketersediaannya untuk meletakkan tas di depan. Silakan tasnya diletakkan di depan dan dibuka. Setelah pihak melakukan registrasi, dilakukan rapat koordinasi pihak HOC dan EMT untuk pembagian tugas dalam penanganan pengungsian dan bala bantuan. Cairan pelabot 2. Oke, selanjutnya akan ada pengarahan dari Ketua HOC dan pembagian tim. HOC telah menentukan lokasi penempatan TCK di mana diantaranya bertugas di tenda pengungsian triase hijau dan triase kuning. Pasien triase kuning diberikan perawatan lebih lanjut. Diketahui pasien triase kuning memiliki beberapa luka yang perlu dilakukan perawatan. Pihak EMT melakukan perawatan luka terhadap pasien dan memberikan pengarahan pada pasien. Korban dengan triase kuning dilakukan penanganan lebih lanjut, dibantu oleh tenaga cadangan kesehatan yang tadi sudah diberikan tugas masing-masing. Pasien triase hijau yang memiliki luka ringan dan masih bisa beraktivitas seperti biasa, diberikan penyuluhan oleh pihak HOC. Selanjutnya, beberapa pasien yang membutuhkan perawatan luka diberikan perawatan lebih lanjut, serta dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien triase hijau. Pihak IMT melakukan diskusi sederhana terkait jumlah para korban sesuai dengan triase, di mana terdapat triase hijau, triase kuning, merah, dan juga hitam. Para petugas IMT melakukan diskusi terkait apa saja penanganan yang sudah dilakukan dan kegiatan selanjutnya terhadap para korban. Kegiatan terakhir adalah rapat evaluasi dari setiap divisi yang menjelaskan apa saja yang telah dilaksanakan pada hari ini dan memberikan kegiatan tindak lanjut apa untuk esok hari kepada para korban pengungsi. Telah selesai dilaksanakannya simulasi manajemen bencana banjir di Kota DKI Jakarta. Kami segenap Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 mengucapkan terima kasih.